Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Oke sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini yaitu bertepatan di hari Minggu, ya saya tidak akan membahas atau bolehlah membahas sedikit ya nanti tentang PKH. Cuman karena sekarang hari Minggu saya ingin refreshing, saya ingin menyalurkan hobi saya. Nah hobi saya itu salah satunya adalah memancing sahabat YouTube. Nah ini joran saya, tapi mohon maaf sahabat YouTube, ini dimodif ya, tidak ada modal. Akhirnya ini mungkin kalau sahabat tahu, ini belnya sepedanya anak saya ini bisa bunyi sahabat YouTube. Nah bisa didengarkan sahabat YouTube, ini joran saya. Saya nanti juga tidak tahu apakah nanti di spot yang akan saya tuju nanti akan dapat ikan atau tidak dapat ikan, saya juga tidak tahu. Dan tentunya saya sudah ini menyediakan pakannya yaitu pelet. Cuman ini juga uji coba ya sahabat YouTube. Ini peletnya yang saya gunakan ini pakai mie sedap. Nah mie sedap kemudian saya campur sama telur sahabat YouTube. Cuman di sini saya juga tidak di blender minyak, jadi agak kasar, tapi tidak tahu nanti sama ikan disamber atau enggak, saya juga tidak tahu. Nah dan spot yang nanti akan saya tuju sahabat YouTube di sekitar tambak, nanti insya Allah viewnya bagus ya, nanti diikuti terus sahabat YouTube ya. Terus kemudian nanti target kita adalah ikan bedul. Nah, ikan bedul itu mungkin di tempat atau lokasi sahabat YouTube sudah tahu. Kalau mungkin belum tahu, ikan bedul itu tidak terlalu besar ikannya, kepalanya besar ya. Jadi nanti ikuti aja lah nanti kayak apa ikan bedulnya. Oke sahabat YouTube ya. Oke langsung saja kita lanjut ke spotnya sahabat YouTube ya. Oke guys, ini sudah nyampe di spotnya ya. Sudah nyampe di spotnya. Ini adalah area tambak ya sahabat YouTube, bisa dilihat ini adalah tambak. Cuman posisinya tambaknya lagi dikuras. Dan nanti spot mancingnya di sini. Nah ini sungai ini. Nanti kita cari. Target kita adalah ikan bedul. Ya, hitung-hitung buat lauk. Ya. Ini viewnya sahabat YouTube bisa dilihat. Ini area tambak. Dan itu adalah bisa dilihat sahabat YouTube. Nah, itu adalah hutan mangrove. Ya hutan mangrove, kemudian yang sana itu ada Gunung Sembulungan. Nah, Gunung Sembulungan bisa dilihat ya sahabat YouTube. Oke, langsung saja kita mulai mancingnya sambil nanti kita berbincang-bincang dikit tentang PKH ya sahabat YouTube. Oke. Ini joran modifikasi. Sekarang pancingnya sudah siap. Nah ini jadi bisa dilihat ya, pengunciannya hanya saya pakai kawat, dan ini rollnya saya pakai itu tadi bel sepeda anak saya. Sekarang kita langsung saja memulai mancingnya. Apakah eksperimen uji coba pelet saya ini bekerja atau tidak ya sahabat YouTube ya. Tadi pakai apa namanya, pakai mie sedap sama mie sedap kuah ya sahabat YouTube, kemudian sama telur sama bumbunya, sama dikasih minyak sedikit sahabat YouTube. Apakah ini bekerja? Kita coba ya sahabat YouTube. Kita coba apakah nanti sambil kita menunggu disambar oleh target kita ya, sambil nunggu diserbu, sambil nunggu dimakan oleh target kita, nanti kita ngobrol sebentar tentang PKH ya sahabat YouTube. Oke kita langsung lanjut coba. Waduh
peletnya jatuh sahabat YouTube. Peletnya jatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga segera disambar oleh target kita. Peletnya ucul. Ternyata zong sahabat YouTube, tidak disamber blas sama target. Oke, sekarang kita pindah spot ya sahabat YouTube. Kita coba pindah spot. Kayaknya di spot yang akan kita tuju berikutnya ini banyak ikan wadernya ya. Coba kita ke sana dulu ya sahabat YouTube ya. Oke, lanjut. Oke sahabat YouTube, kita sudah sampai di spot yang kedua ya. Tadi di spot yang pertama alhamdulillah tidak dapat. Oke, sekarang kita menuju di spot kedua. Ini lokasinya di area persawahan sahabat YouTube, bisa dilihat. Oh, semuanya adalah area persawahan. Oke. Dan ini adalah spot kita memancing, yaitu di sungai. Tapi dari tadi kita juga masih belum disamber. Oke, jadi bisa dikatakan untuk mancing di hari libur kali ini gagal sahabat YouTube ya. Karena target saya tadi ingin mendapatkan ikan bedul, tapi sayangnya di spot yang pertama tadi tidak dapat. Dan ikan bedulnya juga tidak menyamber umpan kita. Jadi akhirnya kita pindah ke spot yang kedua, tapi tidak tahu ini nanti ikan apa yang akan menyambar. Semoga saja Allah memberi kesempatan kepada saya, yaitu agar pancing saya nanti disamber oleh ikan ya. Oke sahabat YouTube, masalah yang ketiga yaitu setelah pencairan Bu PKH bulan Juli tahun 2020, yaitu terkait dengan masalah kartu sahabat YouTube. Yang pertama yaitu kartu terblokir. Nah, maksudnya kartu terblokir itu bagaimana? Biasanya si KPM itu lupa terkait dengan nomor PIN-nya sahabat YouTube. Si KPM itu memasukkan kartunya tapi menyebutkan nomor PIN yang salah, password PIN yang salah sampai melebihi 3 kali sahabat YouTube. Jadi si KPM ini ATM-nya langsung terblokir. Nah, bagaimana kalau seperti itu solusinya? Solusinya adalah si KPM nanti harus melapor kepada pendamping PKH bahwasanya kartunya terblokir. Nanti sama pendamping PKH akan dibuatkan surat pengantar terkait dengan terblokirnya kartu ATM si KPM tersebut. Kemudian si KPM akan membawa surat pengantar tersebut serta buku rekening, KTP asli menuju ke ke bank penyalur terdekat. Jadi bisa bank BRI, bank BTN, bank BNI atau bank Mandiri sesuai bank penyalur di daerahnya masing-masing. Nanti akan diurus, akan direset nomor PIN-nya dan bisa digunakan kembali. Itu yang pertama, yaitu terkait kartu terblokir. Yang kedua yaitu terkait dengan kartu tertelan. Nah, ini bahaya kasusnya sahabat YouTube. Biasanya kasus kartu tertelan ini biasanya karena sinyal. Jadi ketika sudah dimasukkan kartu ATM-nya, ternyata si ATM itu error. Akhirnya mesin ATM-nya error, akhirnya kartunya tertelan di dalam mesin ATM. Dan itu prosesnya bagaimana? Juga sama cara penanganannya, harus lapor ke pendamping, dibuatkan surat pengantar. Nanti si KPM ini akan menuju bank penyalur
sesuai daerahnya masing-masing. Kemudian sama bank penyalur ditanya kejadiannya kapan, di ATM apa. Nanti sama bank penyalur yang bersangkutan akan ditembuskan ke tempat ATM atau mesin ATM yang kejadian, ya, tempat kejadian, perkara kejadian atau TKP, nah, tempat kejadian perkara di mana kartunya tertelan. Nah, dan ini harus secepat mungkin si KPM menangani. Kalau tidak, nanti kalau sampai kedahuluan vendor atau pihak ketiga dari yang mengelola mesin ATM tersebut, biasanya kartu ATM itu akan dirusak. Lah, ini berbahaya sahabat YouTube. Kalau sampai dirusak, nanti si KPM harus dibuatkan kartu ATM baru. Dan kalau yang bersangkutan si KPM ini sudah mendapatkan bantuan beras atau BPNT atau sembako, itu nanti prosesnya akan membutuhkan waktu yang lama karena harus diinjek dulu bansos sembakonya oleh pusat, dan itu membutuhkan waktu tidak sedikit sahabat YouTube, minimal 6 bulan, bahkan yang 1 tahun lebih belum bantuan sembakonya belum masuk, itu juga banyak. Oke, itu yang kedua terkait masalah kartu terblokir sudah, tertelan sudah, terus bantuan kedebet sahabat YouTube. Bantuan kedebet itu bagaimana? Maksudnya adalah ketika dicek saldo di mesin ATM itu tertera bantuannya sudah masuk. Nah, ketika mau diambil ternyata tidak bisa karena ketika dicek saldo lagi saldonya sudah berkurang. Lah, itu namanya kedebet. Kalau kedebet cara menanggulanginya ya yang pertama harus ditunggu dulu ya. Biasanya kalau kedebet ini ditunggu 1 kali 24 jam, maksimal 3 kali 24 jam bantuannya sudah masuk lagi ke dalam ATM atau ke rekening dan bisa diambil kembali. Itu kalau kedebet. Kalau setelah 3 kali 24 jam kok tidak masuk, harus segera lapor ke pendamping dan kemudian dibuatkan surat pengantar dan menuju ke bank yang bersangkutan sebagai bank penyalur tadi itu. Nanti akan diuruskan oleh bank sahabat YouTube. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah pencairan PKH bulan Juli ini ternyata ada masalah lagi. Kartu ATM atau kartu KKS-nya itu ditahan oleh orang lain. Jadi ditahan atau diambil oleh pihak ketiga atau diambil oleh pihak kedua oleh orang selain KPM. Nah, itu juga sangat berbahaya sahabat YouTube ya. Kalau seandainya sampai ketahuan, itu resikonya adalah hukum, bisa dipenjara sahabat YouTube. Makanya saya mohon kepada masyarakat luas jangan sampai memegang kartu KKS selain miliknya. Nah, itu sangat berbahaya sahabat YouTube ya. Itu. Jadi kalau seperti itu, misalkan ada KPM yang mengalami kejadian seperti itu, segera laporkan ke pendamping. Ya, segera laporkan ke pendamping. Kalau seandainya pendamping yang melakukan itu, segera laporkan ke dinas sosial terdekat sehingga bisa segera tertangani sahabat YouTube. Oke, masalah yang terakhir terkait dengan kartu adalah kartu KKS setelah pencairan itu digadaikan sahabat YouTube. Lah, kok bisa? Iya, karena mungkin si KPM bantuannya sudah habis, mungkin untuk kegiatan, untuk kehidupan sehari-hari si KPM ini sulit untuk mencari rezeki karena mungkin masanya seperti ini masa pandemi. Meskipun memasuki new normal, ekonomi masih juga belum pulih sepenuhnya. Akhirnya si KPM menggadaikan kartu KKS-nya di pihak keuangan, lembaga keuangan non formal, atau kalau bahasanya yang dulu pernah saya bahas di video saya, itu bisa disebut atau dikatakan rentenir. Lah, itu berbahaya sahabat YouTube karena itu suatu tindakan yang merugikan ya, yang merugikan. Jadi kalau bisa jangan sampai digadaikan. Nah, makanya saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua, KPM semuanya, tolong diinformasikan bahwasanya kalau kartu KKS itu jangan sampai digadaikan. Kalau seandainya digadaikan, lah itu Kemensos, Kementerian Sosial memberi waktu maksimal 3 bulan kepada si KPM yang bersangkutan untuk menyelesaikan tanggungannya. Kalau seandainya tetap seperti itu, tidak menyelesaikan tanggungannya dan terus melakukan praktik seperti itu, maka si KPM akan diberi sanksi, yaitu dicabut dari kepesertaan PKH-nya. Itu sahabat YouTube ya. Jadi terkait dengan masalah-masalah yang ada
setelah pencairan PKH bulan Juli tahun 2020 ini sangat banyak sahabat YouTube ya. Jadi yang kemarin di video saya sebelumnya sudah saya bahas tentang pungli ya, sudah saya pastikan tidak ada pungli, kalau ada laporkan. Yang kedua, tidak cair, banyak faktornya ya, dicek dulu. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah kartu, yaitu kartu terblokir, kartu tertelan, bantuan kedebet, kartu ditahan oleh orang lain, dan juga kartu yang digadaikan. Lah ini sudah saya sampaikan bagaimana cara penanganannya. Mohon sahabat YouTube semua yang memiliki keluarga, tetangga, ataupun siapapun yang menjadi KPM tolong diinformasikan sahabat YouTube ya. Oke. Mohon maaf sahabat YouTube, jadi hari ini adalah hari Minggu, saya rencananya mau refreshing, yaitu menyalurkan hobi saya memancing. Tapi ternyata tadi saya memilih spot yang pertama di area tambak, itu zong. Tidak ada yang menyambar umpan saya. Kemudian di area yang kedua ini tadi sempat tidak kerekam ya, tadi dapat ikan betik ya, dapat ikan betik. Tidak tahu kalau di daerah sahabat YouTube semua namanya apa, tapi lepas tadi sahabat YouTube, lepas. Dan mungkin ini karena faktor umpannya sahabat YouTube ya. Mungkin ini karena faktor umpannya. Jadi umpannya ini tidak saya ini. Jadi seperti ini sahabat YouTube. Jadi tidak saya blender. Jadi cuman saya gerus. Jadi lembutnya itu tidak menyeluruh, jadi teksturnya itu tidak bisa jadi gampang lepas. Jadi ketika disambar oleh ikan itu langsung lepas umpannya. Jadi tidak apa-apa, ini jadi pengalaman aja sahabat YouTube, karena ini hanya sebatas hobi, jadi saya tidak menyesal. Saya sudah sudah bisa refreshing melihat suasana alam. Bisa dilihat sahabat YouTube. Nah, ini area sawah perjagungan. Nah, ini ditanami jagung semua. Ini bagi saya ini sudah suatu keberuntungan bisa refreshing. Karena biasanya kegiatan saya adalah melakukan pendampingan di KPM saya. Oke sahabat YouTube. Tapi tidak apa-apa, mungkin setelah ini umpan saya, pancing saya disambar oleh ikan, tidak tahu, mungkin rezeki saya hanya satu atau bahkan tidak sama sekali, tidak dapat ikan ya. Tidak apa-apa ya sahabat YouTube, kita nikmati saja karena ini hari libur, hari Minggu. Oke sahabat YouTube, kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu mancingnya. Kita coba kalau seandainya nanti sampai jam 4 ya, jam 4 sore kok tidak menyambar, nanti kita akan pulang sahabat YouTube, tapi dengan tangan hampa sahabat YouTube ya. Oke, tidak apa-apa, doakan saya sahabat YouTube untuk bisa dapat ikan. Nah, meskipun satu tidak apa-apa, nanti biar jadi bukti sama istri saya di rumah, ini loh ikannya. Oke sahabat YouTube ya, dilanjutkan lagi. Strike. Ya, ini namanya ikan betik sahabat YouTube. Dapat satu. Dapat satu sahabat YouTube. Nah, ini ikannya. Nih sahabat YouTube, ikannya seperti ini, ikan betik. Nah, ini durinya sangat tajam, sangat hati-hatinya. Ini sahabat YouTube, dapat satu. Dapat satu sahabat YouTube. Kita coba lagi, semoga beruntung dapat dua. Ternyata disambar juga sahabat YouTube.
strike lagi sahabat YouTube. Wah. Wes. Oke, sahabat YouTube. Oke, sahabat YouTube, dapat lagi ikannya. Oke, ini ya. Oke. Dua sahabat YouTube. Coba kita lanjutkan lagi. Mau pulang strike terus sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, cuma dapat dua. Waktunya sudah jam 4, waktunya pulang, tidak apa-apa. Yang penting refreshing, diniati refreshing biar tidak jenuh ya sahabat YouTube. Oke, itu saja kegiatan saya di hari Minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga di video ini meskipun saya mancing juga ala kadarnya, tapi ada ilmunya ya, ada PKH-nya. Mohon tadi informasi terkait dengan permasalahan PKH silakan di share, silakan diinformasikan kepada KPM, kepada tetangga, saudara yang mendapatkan PKH. Oke sahabat YouTube, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur tentunya. Dan jangan lupa di subscribe ya, dan dibunyikan notifikasi loncengnya kayak ini. Oke sahabat YouTube, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube, ini adalah hasil mancing tadi. Nah, ini ikannya saya juga ndak suka. Jadi saya itu hobinya mancingnya aja. Kalau makan ikannya saya ndak hobi sahabat YouTube ya. Jadi ini makan ikannya sama istri saya dikecil-kecilin, nanti dibuat atau dikasihkan makan sini ayam-ayam. Nah, coba Bu lempar satu Bu. Coba lagi Bu, lagi Bu. Nah itu ayamnya suka sahabat YouTube ya. Nah, oke, itu hasil dari memancing, akhirnya dimakan oleh si ayam. Wow. Oke sahabat YouTube, itu ya. Terima kasih.